Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi belajar IPA bersama Miss Lina. Pekan ini kita akan belajar tentang organisasi kehidupan, melanjutkan materi minggu kemarin. Nah, sebelum ke materi pembelajaran, alangkah baiknya kalian mengetahui tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama, mampu menjelaskan dan memberi contoh jaringan dan organ penyusun organisme. Yang kedua, mampu menghubungkan antara sel, jaringan, organ, dan sistem organ penyusun tubuh organisme. Nah, minggu kemarin kita telah mempelajari tentang makhluk hidup ini memiliki tingkatan organisasi kehidupan, yaitu mulai dari sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Minggu kemarin telah mempelajari tentang sel. Nah, sekarang kita akan melanjutkan tentang jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Kita bahas tentang jaringan. Nah, ini yang dinamakan dengan jaringan. Jaringan itu merupakan sekumpulan sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama untuk melakukan fungsi kehidupan. Jaringan ini ada jaringan pada hewan dan ada jaringan pada tumbuhan. Kita bahas jaringan pada hewan terlebih dahulu. Nah, jaringan pada hewan ini ada jaringan epitel. Ini jaringan epitel. Jaringan epitel ini melapisi permukaan tubuh. Jadi fungsinya itu untuk melapisi permukaan tubuh. Kemudian ada jaringan saraf, fungsinya untuk menerima rangsangan atau stimulus. Kemudian ada jaringan penyokong atau jaringan ikat. Nah, fungsinya itu untuk mengikat antar jaringan atau organ. Kemudian ada jaringan otot. Jaringan otot ini berfungsi sebagai alat gerak aktif. Jaringan otot ini dibagi menjadi 3, yaitu ada otot polos, ada otot lurik, dan ada otot jantung. Kemudian ada jaringan pada tumbuhan. Yang pertama ada jaringan epidermis. Nah, ini jaringan epidermis, ini terluar ya. Nah, jaringan epidermis ini adalah jaringan terluar tumbuhan untuk melindungi bagian dalam tumbuhan. Kemudian ada jaringan parenkim. Jaringan parenkim ini adalah jaringan yang melapisi organ-organ tumbuhan dan menyimpan cadangan makanan pada daun. Jaringan ini tempat melakukan fotosintesis. Kemudian ada jaringan meristem. Jaringan meristem ini adalah jaringan yang selalu aktif membelah. Ini merupakan jaringan meristem. Jadi jaringan meristem ini dibagi menjadi 2, ada meristem primer dan ada meristem sekunder. Meristem primer ini adalah terdapat pada ujung batang dan akar yang berfungsi untuk pertambahan tinggi pada tumbuhan. Kemudian kalau meristem sekunder ini terdapat pada kambium, yaitu berfungsi untuk pelebaran batang dan akar. Selanjutnya, jaringan pada tumbuhan itu ada jaringan penguat atau penyokong, terdiri dari kolenkim dan sklerenkim. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menyokong tubuh tumbuhan agar tetap bisa berdiri tegak. Kemudian ada jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut ini terdiri dari xilem dan phloem. Xilem ini berfungsi untuk mengangkut air dari akar ke daun. Kemudian kalau phloem berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Selanjutnya kita akan bahas tentang organ. Organ itu merupakan kumpulan beberapa macam jaringan untuk melakukan fungsi tertentu. Organ apa saja yang terdapat pada manusia, hewan, dan tumbuhan? Nah, di sini ada beberapa organ yang terdapat pada manusia atau hewan ya. Kemudian nanti kita akan bahas juga organ pada tumbuhan. Nah, yang pertama ini organ pada manusia itu ada jantung. Nah, jantung ini berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung ini akan terus berdenyut selama manusia itu hidup. Kemudian ada mata. Nah, mata ini merupakan salah satu alat indera yang berfungsi untuk melihat. Kemudian ada organ paru-paru. Organ paru-paru ini terdapat di dalam rongga dada, yaitu ada 2, sepasang ya, kiri dan kanan. Kemudian fungsinya untuk apa? Untuk proses pernapasan. Nah, kemudian di sini ada ginjal.
Ginjal ini merupakan organ ekskresi atau pengeluaran. Fungsinya untuk mencuci darah atau menyaring darah yang kotor dan mengeluarkan sisa penyaringannya tersebut berupa urin. Nah, kemudian di sini ada lambung. Lambung ini merupakan salah satu organ pencernaan pada manusia yang berfungsi untuk mencerna makanan secara kimiawi. Lambung ini menghasilkan getah-getah pencernaan seperti asam lambung yang berfungsi membunuh kuman serta enzim pepsin dan renin untuk mencerna protein. Selanjutnya ada hati. Hati ini berfungsi untuk mengeluarkan racun dalam tubuh, menghancurkan sel darah merah yang rusak, kemudian merombak protein yang sudah tidak berguna lagi. Kemudian di sini ada usus. Nah, usus ini merupakan bagian dari sistem pencernaan. Jadi organ usus ini merupakan bagian dari sistem pencernaan dan fungsinya itu tentu untuk mencerna makanan. Usus ini dibagi menjadi 3, ada duodenum, ada jejunum, dan ada ileum. Kemudian ada organ otak. Otak ini berfungsi untuk mengatur dan mengkoordinasi fungsi tubuh. Kemudian organ pada tumbuhan. Nah, kita akan bahas organ pada tumbuhan. Organ pada tumbuhan ini terdiri dari akar, batang, dan daun. Akar, batang, dan daun. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang akar. Akar ini berfungsi untuk memperkokoh tubuh tumbuhan, menyerap air dan garam mineral yaitu sebagai bahan baku untuk fotosintesis. Kemudian ada batang. Nah, batang ini berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun. Kemudian mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Terakhir ada daun. Daun ini merupakan tempat terjadinya fotosintesis karena membutuhkan klorofil atau zat hijau daun, di mana klorofil ini hanya terdapat di bagian daun saja. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem organ. Sistem organ ini merupakan organ-organ yang bergabung untuk melaksanakan fungsi atau kerja tertentu. Nah, sistem organ ini terdapat beberapa sistem organ dan kita akan membahas secara sekilas ya, karena nanti kalian akan membahas di kelas 8 dan di kelas 9. Nah, yang pertama ada sistem pencernaan. Sistem pencernaan ini tentunya bertugas untuk mencerna makanan. Kemudian ada sistem pernapasan. Sistem pernapasan ini berfungsi untuk mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, selanjutnya ada sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah ini yaitu mengambil oksigen kemudian mengedarkan ke seluruh tubuh untuk menghasilkan energi dan membuang zat sisa karbon dioksida. Kemudian ada sistem gerak. Sistem gerak ini yaitu menggerakkan tubuh dan anggota tubuh terdiri atas sistem otot dan rangka. Nah, kemudian ada sistem saraf. Sistem saraf ini yaitu merupakan pusat pengatur dan pengkoordinasian semua kegiatan pada tubuh. Kemudian ada sistem ekskresi. Sistem ekskresi ini adalah sistem yang mengeluarkan zat sisa metabolisme dari tubuh. Jadi zat sisa-sisa yang sudah tidak diperlukan lagi bakal dikeluarkan oleh sistem ekskresi. Yaitu sistem ekskresi terdiri dari paru-paru. Organnya itu ada paru-paru, ada hati, ada ginjal, ada kulit. Salah satunya ini tadi ginjal, yaitu zat sisanya itu berupa urin. Urinnya dikeluarkan, dibuang. Kemudian ada sistem reproduksi. Sistem reproduksi ini yaitu untuk melakukan perkembangbiakan dan menghasilkan keturunan. Kita akan bahas tentang sistem organ pada tumbuhan. Yang pertama yaitu sistem pengangkutan. Sistem pengangkutan ini tersusun atas akar, batang, dan daun, yaitu berfungsi mengangkut air dan hara ini mulai dari akar, batang, sampai daun. Nih, ini contohnya. Jadi air dan zat hara ini akan diangkut oleh akar, kemudian ke batang dan ke daun.
Nah, kemudian ada sistem pernapasan. Sistem pernapasannya itu contohnya di sini melalui stomata pada daun. Nah, kemudian ada sistem organ pada tumbuhan itu yaitu sistem reproduksi. Nah, sistem reproduksi ini ada yang generatif dan ada yang vegetatif. Jadi sistem reproduksi pada tumbuhan itu ada dua cara, yaitu secara generatif dan ada secara vegetatif. Nah, begitupun pada hewan ada juga yang secara vegetatif ya. Nah, kemudian kalau yang secara generatif pada tumbuhan itu yaitu dengan adanya bunga, dengan menggunakan bunga. Kemudian kalau secara vegetatifnya itu ini jadi tanpa peleburan. Kalau ini kan bisa ada peleburan ya. Ada kepala putik, ada tangkai putik, ada kepala sarinya. Sedangkan kalau yang vegetatif enggak. Contohnya itu ada batang wortel sama akar kentang. Nah, kemudian kita ke organisme. Organisme ini merupakan kumpulan sistem organ yang menyusun suatu individu yang melakukan kehidupan. Nah, organisme atau individu ini ada dua macam. Ada yang individu uniseluler dan ada individu multiseluler. Individu uniseluler ini merupakan individu yang memiliki satu sel dan berukuran sangat kecil. Jadi hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Kemudian contohnya itu amuba dan bakteri. Ini contohnya ada amuba dan bakteri. Kemudian individu multiseluler ini adalah individu yang memiliki banyak sel dan berukuran sudah besar. Contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Ada hewan, ada tumbuhan, ada manusia. Alhamdulillah, materi hari ini sudah selesai. Semoga ilmunya sampai ke kalian dan berkah untuk kehidupan kalian ke depannya. Selamat belajar dan selamat mengerjakan anak-anakku yang soleh dan soleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.